Gue baru aja cobain setup streaming mirror ke YouTube dan TikTok sekaligus ya, pakai setup yang ada di belakang sini. Sebetulnya gue pengen cobain setup yang kemarin kita bahas, setup audio, ada sound card dan ada mikrofon juga. Tapi sekarang ditambah ada satu opsi lainnya, pakai sebuah headset. Mata gue kelilipan. Untuk kamera pakai webcam aja, satu Opsbot Mid 4K. Dan untuk spek PC yang kita pakai ini Intel Core i7 14700KF. GPU-nya pakai Nvidia RTX 4060 Ti dan RAM-nya 32GB. Software-nya udah kita siapin, account-nya juga, tinggal hardware untuk input-outputnya. PC udah jelas, monitor, terus keyboard, mouse itu udah hal yang wajib banget. Speaker juga masuk ke sound card, bookshelf yang di kanan kiri ini. Kalau misalnya gue udah males pakai headset ya, gue bisa pakai speaker aja. Terus yang baru di sini sebenarnya ada headset ya. Ini headset yang nanti kita pakai juga untuk live streaming. Cuma karena dia interface itu USB, bukan jack 3,5 mm, kita nggak perlu colokin headset ini masuk ke sound card ini juga ya. Sound card si SC3 punya Fine. Jadi kita punya opsi kalau misalnya kalian mau setup itu nggak perlu pakai sound card dan mix secara terpisah kayak gini, yang which is budgetnya juga lebih double ya dibanding satu headset USB colok ke PC aja. Jadi kita bisa tahu nanti perbandingan kayak gimana dan kebutuhannya kira-kira cocoknya yang mana. Nah, gue tuh dulu punya sebelumnya si Fine H6 nih warna hitam ya. Pertama kali di review sama Techmanis tuh di tahun 2022 ya kalau nggak salah. Satu hal fisik yang gue notice dari tahun 2022 sampai sekarang itu ada di bagian ear cup-nya dia. Leathernya itu agak beda secara dia punya jahitan. Ini tuh lebih ada kerut-kerutan, sementara yang tahun 2022 yang pernah gue review itu lebih kayak kenceng gitu ya, kayak minim kerutan lah intinya. Dan jujur secara looks ear cup-nya gue lebih suka yang dulu karena kelihatan lebih clean aja, nggak ada kerut-kerutan kayak gini. Tapi secara feel pakai ini sama aja ya seingat gue. Ini tetap nyaman, leathernya empuk juga, halus kena kulit, terus isolasi juga oke. Menurut gue sih kalau misalnya dibikin lebih gendut lagi ya, jadi lebih dalam, itu akan lebih perfect sih ya. Ada yang tanya juga di video dulu, ini bisa dilepas atau enggak ear cup-nya? Jawabannya bisa ya. Ini bisa dilepas terus bisa dibersihin, bisa diganti juga kalau misalnya emang ada spare part-nya. Secara keseluruhan desain ini masih sama persis, cuma ya gue pilih yang varian warna putih aja sekarang. Yang gue paling suka tuh adalah headband-nya. Nah dulu tuh model ear cup-nya mirip kayak gini nih, kayak nggak ada kerutan sama sekali gitu loh, langsung ketarik kayak gini ya. Dan tentu gue suka headband kayak gini karena lebih clean, nggak kelihatan besi-besinya itu nggak ke-expose. Untuk besinya ini silver, bisa di-adjust juga ya, dia bisa dipanjang pendekin sesuai sama lingkar kepala kalian, dan bisa ada pengaturan tiltnya juga. Sayangnya nggak bisa dilipet ya untuk Fine H6 ini. Bagian luar ear cup-nya ini covernya plastiknya di finishing matte sama kayak yang hitam juga. Ya gue suka sama dia punya plastiknya, kelihatan dan kerasa lebih premium aja gitu dibanding yang lain-lain. Ada aksen RGB-nya yang sayang ini nggak bisa dimatiin ya lampunya, jadi kayak gini aja dia cycling gitu. Tapi ya untungnya nggak terlalu norak ya, cuman segaris gini aja, dan warnanya juga soft. Tapi tetap gue lebih suka bisa ada opsi dimatiin gitu ya. Karena ini headset, dia punya mikrofon, dan mikrofon ini detachable, jadi ini boom mic-nya bisa di-adjust juga. Dan jujur pengaturannya dia nih, kayak batangnya itu gampang diaturnya, gue suka banget, nggak lari-lari gitu loh. Tapi sayangnya dia punya kabel itu nggak detachable, jadi udah fix kayak gini aja. PR-nya ada kalau misalnya kita mau simpen ini headset lagi nggak dipakai gitu ya, kabelnya harus kita gulung. Sementara kalau misalnya bisa dilepas, kita bisa lepas kabelnya terus kita taruh di pegboard gitu, jadi kelihatan si headsetnya tanpa kelihatan berantakan kabelnya ya. Interface-nya dia pakai USB yang tadi gue bilang, makanya di sini tengah-tengahnya itu ada controller. Fungsinya di sini ada untuk mute microphone, ganti EQ juga, ada music, game sama film. Dan jujur gue lebih suka ya music aja karena lebih natural. Kalau yang game itu terlalu bass boost, sementara untuk yang di film ini gue ngerasa vokalnya tuh terlalu dominan ya. Terus ada gede kecilin volume, sama di bagian tengahnya ada 7.1 itu virtual 7.1 surround sound. Ini kalau misalnya gue nggak salah dan kalau gue nggak lupa, waktu itu yang pertama kali gue cobain si Fine H6, gue nggak suka banget sama si 7.1-nya.
Sementara di sini 7.1-nya itu udah jauh lebih oke sih gue rasanya. Sebagai contoh, kalau misalnya dengerin lagu Hindia yang pesisir, dia kan intronya kayak surround gitu ya. Kalau nggak pakai 7.1-nya, suara di belakang itu nggak terlalu yang kerasa banget. Sementara kalau misalnya pakai 7.1, area belakang itu lebih kedengeran, terus depannya juga lebih kedengeran. Ketika vokal juga, kalau misalnya nggak pakai 7.1, rasanya ada di kanan kiri. Ketika di onin itu rasanya kayak ada di sebelah sini gitu ya, kayak di bagian depan. Dan karakter suara juga nggak yang terlalu keubah gitu, nggak kayak yang dulu. Jadi 7.1 ini menurut gue bisa kepake. Nah, kalau misalnya pengaplikasian di game juga mirip-mirip. Cuman di beberapa kasus gue temuin kayak dia justru kayak kurang detail gitu kanan kirinya ya, karena gue agak susah ngebayangin dia ada di sini. Kalau yang kanan kiri tanpa pakai 7.1 itu justru kanan kiri lebih kerasa gitu ya. Itu kalau misalnya pakai game kompetitif, tapi kalau game yang casual 7.1 ini justru kerasa imersif banget. Kebayang kerasa di sound imagine-nya, detail suaranya tuh lebih nyebar rata aja gitu dibanding kalau nggak pakai. Karena kalau dipakai optimal cuma di kanan kiri sini doang kayak kencang banget, sementara di sini tuh kayak hilang. So ya tinggal disesuaikan sih sama kebutuhan kalian, mau dipakai atau enggak ya tinggal dipencet sekali doang. Ini kalau lagi main Black Myth Wukong, main game casual, AAA, jujur gue lebih suka kalau 7.1 dinyalain karena kerasa lebih imersif. Suara kanan, kiri, belakang, depan itu lebih kerasa ya, lebih rata suaranya. Tapi imagine-nya tetap ada ya. Oke, kita setup dulu. Ini udah dimasukin Saweria-nya udah ada, YouTube-nya tadi juga udah masuk. Siapin kameranya dulu, ini udah nyala si Opsbot. Jadi nanti kita akan coba 3 setup. Setup pertama itu speaker, mikrofon, dan sound card ini sebagai audio device-nya. Yang kedua itu akan cuman si headset ini aja, jadi mikrofon pakai headset, speaker pakai headset juga. Yang ketiga nanti kita akan coba combine pakai sound card, terus mikrofon dari sini, speakernya gue matiin, outputnya ke headset ini nanti. Streaming masuk, ini soundnya gue pakai mikrofon ya, mikrofon 5.1 AM8 dimasukin ke SC3. Jadi kalau misalnya gue mau, Terima kasih yang sudah join live hari ini. pakai soundboard ini bisa diaktifin karena gue udah isi juga ya pakai yang kemarin di reviewnya SC3. Kemudian untuk yang TikTok, karena stream key TikTok itu didapatnya lewat agency dan gue tentunya tidak join agency ya, jadi gue pakai virtual kamera, jadi nanti tinggal go live aja kayak gini. Cuman kemarin itu TikTok harus dinaikin mic-nya supaya kenceng sama speakernya dikecilin. Ada yang bilang suaranya kemarin tuh kalah, suara gue kalah sama suara gamenya gitu. Ini setup yang pertama. Setup pertama itu kita pakai speaker aja tanpa pakai headset. Jadi di sini gue ubah outputnya ke SC3 semuanya. Kalau misalnya pakai SC3 ini gue pengen gede-kecilin si volume Fine AM8, tinggal dari slider mikrofon aja. Kalau gue mau mute juga lewat sini, ini ke mute jadinya gue nggak usah PR dari OBS, bisa langsung by physic device-nya aja kayak gini. Terus untuk headphone, karena ini outputnya dari speakernya itu gue colok ke SC3, gue bisa adjust suaranya dari sini atau pakai PC juga bisa sih di keyboard. Oh ya, TikTok juga live bareng, ini bareng TikTok sama di situ juga. Halo, nih gue bisa pakai soundboard. Terima kasih yang sudah join live hari ini. Halo idola. Oke, kita lagi cobain setupnya sound card Fine plus speaker dan mikrofon juga. Tes 1, 2, 3. Mau cek suara aman guys, kualitasnya gimana, kegedean kekecilan atau enggak, jadi gimana kondisinya. Om, suaranya mantap. Wih, thank you, suaranya mantap. Kita lagi ngetes mikrofon sound card beserta isinya. Jadi ini pakai mikrofonnya Fine AM8, dia dynamic. Gue colokin XLR ke sound cardnya Fine juga, namanya SC3. Dan hasilnya kayak gini.
outputnya gue pakai speaker. Gue mau ngetes juga ini feedback atau enggak ya kalau misalnya gue pakai speaker kayak gini, bukan pakai headset. Nanti kita akan coba setup headset juga, terus setup pakai dua-duanya. Bening suaranya, mantap, bulat sebulat tekad. Thank you feedbacknya, yuk mantap. Yang ke notice setelah saya gedein ada suara AC nih, cuma gak ganggu sama sekali. Oh iya, begitu ya. Kita coba ganti setupnya ya. Gue mau ganti scanner kedua itu cuma pakai headset doang. Fine headset. Oke, terus outputnya juga gue ganti ke headset. Nah ini dia udah pakai setup headset. Headsetnya pakai H6. Emang lagi ngetes setupnya fine. Kayak gini nih hasilnya. Suara jadi kecil, kurang bulat tapi aman, gak ada bocor. Malah kayaknya ini suaranya dari mic yang pertama deh. Emang iya ya? Oh jangan-jangan di sini. Oh iya bener. Ini baru bener nih. Kan belum diganti inputnya. Di OBS tadi diganti tapi di sini nggak diganti. Kecilin. Cek. Cukup gak? Oke. Jauhin dikit bang biar nggak pecah. Oke, berarti ngepick banget ya. Gini aman guys. Coba cabut ya. Jadi ini suara pakai mikrofonnya si Fine H6. Boom mic-nya dipasang, ketika dicabut kayak gini. Ada suara lagi gak? Tapi mending sih suaranya daripada mic Soundcore Q20i. Bahkan sama Daxa kayaknya mending ini. Wow. Jadi kayak gini suara untuk Fine H6 pakai boom mic-nya dia. Terakhir gue udah mau coba yang setup tiga-tiganya sih. Pasti lebih aman sih. Kalau kayak gini pasti yang paling perfect. Oke. Balik lagi ke AM8. Aduh. AM8 mantep sih asli. Dan dia juga koneksi USB-nya suaranya tuh bisa mantep juga. Beberapa mikrofon dynamic yang gue pernah tes ada 2 koneksi, ada 2 interface. Biasanya kurang di salah satunya. Jadi kayak gini lah. Sebenarnya ini yang paling enak sih. Setup kayak gini untuk ngomongnya ada di mikrofonnya, terus gue bisa adjust mic juga dari sini, gede kecilnya. Nah, harusnya kalau misalnya si headset ini tuh interface-nya pakai jack 3,5 mm, bisa masuk ke sound card-nya juga. Sayang karena dia USB, jadi langsung ke PC. Kalau mau gue gede kecilin, outputnya lewat sini deh. Oke, jadi itu dia untuk setup live streaming yang udah kita cobain. Ke YouTube bisa, mirroring ke TikTok juga sekaligus, pakai OBS dan settingan-settingan audionya sih gue lebih mau highlight itu ya. Yang pertama tadi kita udah coba pakai speaker kanan kiri untuk outputnya, dan input itu pakai mikrofon Fine AM8 yang dicolok ke XLR-nya ke SC3. Yang tadinya gue pikir akan feedback suara game yang keluar dari speaker ini masuk ke mikrofonnya, ternyata enggak karena ini dynamic, jadi bisa ngurangin resiko tersebut. Hasilnya oke banget, feedbacknya bagus juga dari viewers tadi yang udah nonton. Suaranya mantep, bulet, oke banget lah ya si AM8. Karena kedua pakai headset ya, headset satu doang, gue nggak pakai input apa-apa lagi. Si mikrofon ini tadi gue pinggirin, terus gue nggak pakai sound card juga. Mic dari sini, speakernya juga dari sini, hasilnya juga oke. Komen dari viewers tadi lumayan bagus untuk sebuah headset ya, karena dia ada boomnya juga, jadi suaranya cukup jelas. Cuma setelah gue dengerin ulang, agak peak banget ya ternyata di OBS-nya. Jadi harus setting dua-duanya, OBS dan TikTok studionya juga. Jadi udah bisa live streaming dengan audio yang cukup bagus pakai si headset ini aja. Nggak perlu setup yang tentu budgetnya lebih mahal ya dibanding beli satu headset. Scanner ketiga nih, scanner paling bagus sih menurut gua. Kita pakai headset untuk speakernya, terus mikrofonnya pakai mic terpisah, jadi suaranya jauh lebih bagus mikrofon pakai AM8 dibanding pakai boom mic-nya H6 ini. Cuma jujur menurut gua akan jauh lebih optimal ketika headsetnya itu interface-nya pakai jack 3,5 mm. Ketika kita udah punya sound card kayak gini, tinggal dicolok aja. Ya kalau misalnya gue pengen nge-switch speaker itu, outputnya tuh lebih gampang aja sih ya, dibanding harus
pakai OBS dan lain-lain tadi kayak lebih repot lah. Jadi ya tinggal disesuaikan aja sih budget sama situasi kondisinya dari kalian masing-masing. Oke, gitu aja ya. Kalau kalian tertarik sama produk-produk yang udah gue sebutin, ada di description box ya link belinya. Dan gue pengen ingetin kalau Fine itu udah resmi masuk Indo lewat distributornya PT Shinsei Techno Indonesia. So untuk garansi nggak usah worry, mereka udah kasih 1 tahun ya. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Fine Indonesia untuk update informasi produk dan promo juga. So gitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.